Pak Lek membacakan doa pada satu persatu benda itu dan melemparkannya ke dalam api. Samar-samar aku melihat bentuk seperti kabut putih menyerupai manusia dari benda yang dibakar itu. Setelahnya sosok itu pun menghilang bersama terbakarnya benda itu. Pak Lek, tadi kayak ada kabut putih, wujudnya mirip manusia, ucapku yang kali ini mencoba berani mempertanyakan apa yang kulihat. Pak Lek menoleh ke arahku dan memegang dahiku dengan jempolnya. Kamu bisa lihat itu, Jul? Iya Pak Lek, memang kenapa? Pak Lek melempar benda serupa ke api lagi. Dan kali ini adalah kabut yang berwujud seperti ular yang menggeliat. Kamu lihat apa? Enggak jelas Pak Lek, tapi mirip ular, sahutku. Pak Lek menghela nafas dan melanjutkan hal itu sembari menceritakan kepadaku. Sosok yang kamu lihat adalah makhluk-makhluk yang terikat dengan benda ini. Jelas Pak Lek. Pak Lek bercerita bahwa benda ini adalah benda-benda yang digunakan untuk menyerang ayah Widi dan seluruh anggota keluarganya. Dan mengerikan, itu semua sudah tertanam di rumah ini bahkan sebelum ayah Widi meninggal. Persaingan di pekerjaan yang berhubungan dengan klinik memang sebegitu kejamnya. Jelas Pak Lek. Berarti bukan ulah setan-setan dari kelompok Jaran Kupola itu saja, tanyaku. Benar, yang ini barulah mereka. Pak Lek melemparkan beberapa bungkusan kain berwarna hitam ke api hingga beberapa sosok seperti meronta-ronta di dalam api. Sosoknya terlihat buas dan hampir tidak berbentuk manusia atau hewan. Itu apaan Pak Lek? Serem, ucapku yang merinding melihat bayangan yang muncul dari api. Kamu bisa ngelihat itu juga? Bisa, memang aneh Pak Lek. Pak Lek menceritakan bahwa sosok yang terakhir itu adalah perwujudan sosok yang selama ini mengikuti dan mengganggu Widi. Aku mengangguk mengerti, walaupun sebenarnya aku belum tahu gangguan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Terlepas dari sosok-sosok itu, sepertinya mata batin kamu mulai terusik, ucap Pak Lek. Maksud Pak Lek, yang Cahyo lihat itu semua setan? Tanyaku. Pak Lek gak mau jelasin dulu. Semakin banyak kamu berurusan dengan hal seperti itu, mata batin kamu akan mulai peka. Pak Lek akan jelasin semua kalau sudah memastikan iman dan ibadahmu sudah cukup. Balas Pak Lek yang segera mengajakku masuk ke dalam rumah. Hari sudah malam. Matahari sudah tak lagi menunjukkan sinarnya. Namun entah mengapa lampu rumah masih belum menyala. Aku merasa ada yang aneh, tapi tidak dengan Pak Lek. Ia seolah sudah siap akan hal ini. Sopo kowe? Pak Lek berbicara dengan seseorang. Rupanya ada seseorang yang berdiri di remangnya ruang tengah. Aku hanya melihatnya sebagai bayangan yang disinari sedikit cahaya api di luar yang masuk melalui kaca jendela. Kudune bocah iki tak pateni pirang dina meneh, nanging kowe sing meksa aku nuntaske iki wengi iki. Suara itu terdengar dari sosok itu. Samar-samar aku menyadari bahwa itu adalah sosok Widi. Tubuh kecilnya berdiri menantang Pak Lek dengan ekspresi wajah yang penuh amarah. Harusnya anak ini aku bunuh beberapa hari lagi, tapi kamu yang memaksaku menyelesaikan ini semua malam ini. Wajahnya pucat, namun setiap urat di kulitnya membiru. Widi kerasukan. Aku rawedi, ono Gusti ning sandingku. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sampingku, balas Pak Lek. Widi pun tertawa meremehkan, sementara tangan Pak Lek yang mengepal seolah merasa cemas. Tawa Widi terus terdengar bersamaan dengan tangis histeris Bu Sunar yang meringkuk di belakang Widi tanpa tahu harus berbuat apa. Wes leh, sadar leh. Ojo kalah karo demit kuwi. Jangan kalah dengan setan itu, tangis Bu Sunar. Tapi Widi tidak menghiraukan tangisan ibunya dan menatap ke arah setiap jendela. Bersamaan dengan itu, aku merasakan seperti rumah ini sudah terkepung. Jangan jauh-jauh dari Pak Lek, perintah Pak Lek. Aku pun mendekat dan menggenggam baju Pak Lek, bukan tanpa alasan. Aku saat ini seperti diawasi oleh sosok-sosok yang tak dapat ku ketahui, sampai aku menatap ke salah satu jendela. Saat itu juga wajahku pucat dan tubuhku lemas. Ada sesosok makhluk yang menatap kami dari luar jendela. Makhluk dengan wajah yang penuh bolongan dan membusuk tertutup kain kafan mengawasi kami dari setiap jendela. Pocong,
Tanyaku pada Pak Le. Pak Le mengangguk sembari menelan ludah. Sosok pocong yang kulihat saat ini benar-benar berbeda dengan saat aku tersesat di alam gaib beberapa hari lalu. Kali ini makhluk itu memiliki fisik yang mengerikan dan seolah berniat jahat. Pak Le pun tidak tinggal diam. Ia membacakan lantunan ayat-ayat suci sembari mengeluarkan sebuah benda. Korek api gas dengan ukiran aksara Jawa di wadahnya. Celang! Korek itu menyala dengan cahaya oranye memenuhi seluruh rumah. Kini aku bisa melihat lebih baik sosok Widi yang kerasukan dan Bu Sunar yang akhirnya berlari dari tempatnya meringkuk menuju ke belakang Pak Le bersamaku. Tapi tak hanya itu saja. Cahaya api itu juga memperlihatkan sosok-sosok tak kasat mata yang berada di rumah ini. Mulai dari cahaya putih yang berterbangan hingga telapak kaki tanpa tubuh. Namun aku tahu bahwa sosok itu hanyalah penunggu rumah yang tidak ikut campur dengan urusan setan itu. Semakin terangnya nyala api dari korek Pak Le, makhluk di tubuh Widi pun merasa tersiksa. Setan-setan yang mengawasi di luar rumah pun merasa gelisah dan memilih untuk mundur. Geni kowe ora iso nyelametke kowe. Wengi iki bakal nentokake sapa sing bisa urip antarane aku utawa kawruh sampean. Setelah mengucapkan kalimat itu, Widi pun terjatuh lemas. Aku menyaksikan ruh di dalam Widi tidak pergi, dan sebaliknya ada asap hitam yang merasuk ke dalam tubuhnya. Aku mencoba menyalakan lampu namun tidak ada yang bisa menyala. Sebaliknya, hujan mulai turun, membasahi tanah, dan mematikan api yang ada di halaman. Petir menyambar, dan cahayanya menunjukkan kepada kami tentang keberadaan pocong yang mengawasi kami di halaman. Jangan gentar, mereka tidak akan berani masuk, ucap Pak Le. Entah mengapa, Pak Le bisa yakin itu. Ia seperti sudah mempersiapkan sesuatu yang membuat makhluk seperti pocong di luar rumah tidak mampu mendekat ke dalam rumah. Bu Sunar, bawa kemari air hangat yang saya minta tadi, bersama baskom dan kain untuk membasuh. Pak Jul, ambil tampah bambu dan bawa tas Pak Le ke sini. Pak Le memerintahkan kami dengan tegas. Aku pun mengikuti arahan Bu Sunar untuk mencari tampah dan mengambil tas Pak Le. Sekali lagi petir menyambar dan sosok pocong yang ada di luar benar-benar menempelkan wajahnya di kaca jendela tempatku mengambil tas Pak Le. Aku hampir terjatuh. Namun dari situ aku sadar bahwa ucapan Pak Le benar. Makhluk itu tidak akan sembarangan masuk ke tempat ini. Pak Le menggendong Widi dan membaringkannya di ranjang. Aku baru sadar bahwa terjadi sesuatu yang mengerikan padanya. Tiba-tiba porok muncul di sekujur tubuh Widi. Luka bernanah terbuka mulai dari pipi, leher, hingga ke tubuhnya. Bau busuk pun mulai muncul dari luka-luka itu. Pak Le, sakit, ucap Widi yang sepertinya tersiksa dengan keadaan ini. Astaga, Widi. Bu Sunar menangis sembari mengantar baskom berisi air hangat yang diminta Pak Le. Pak Le pun mengeluarkan beberapa benda dari tasnya. Ia menyusun di atas tampah beberapa jenis kembang, tungku, dan kemenyan, serta sebuah gelas berisi air yang ditutup dengan sebuah kitab di atasnya. Pak Le meletakkan tampah itu di bawah ranjang Widi dan membiarkannya berada di sana. Malam ini pastikan kita berdoa tanpa terputus. Malam ini penentuan nasib Widi, perintah Pak Le. Pak Le mencoba mengambil sebuah benda lagi dari tasnya. Dari bentuknya mirip sebuah keris pusaka yang dibungkus dengan kain, namun sepertinya ia ragu untuk mengeluarkannya dan mengembalikannya lagi ke dalam tasnya. Kami pun bersahutan membacakan ayat-ayat suci di kamar Widi. Sesekali Widi kesakitan dengan luka-luka di tubuhnya, namun Pak Le meminta Bu Sunar untuk mengompresnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Percuma, anak ini pasti mati, teriak sosok itu yang kembali menguasai Widi. Namun seiring dengan ayat-ayat yang kami bacakan, makhluk itu terlihat cemas dan kembali tak menguasai tubuh Widi. Menjelang tengah malam, Pak Le menyalakan koreknya sekali lagi dan memberi kami waktu untuk beristirahat. Ia mengatakan bahwa kami harus bersiap bahwa lewat tengah malam serangan yang datang akan lebih mengerikan. Sekarang aku yakin
Korek itu adalah benda pusaka yang bisa melindungi kami dari serangan gaib. Namun entah korek itu bisa menyala hingga berapa lama. Bu Sunar pun meminta izin pada Pak Lek untuk membuat kopi, minuman untuk kami sebagai persiapan agar tetap terjaga hingga pagi tiba. Aku pun berinisiatif untuk menemaninya, sementara Pak Lek akan terus berjaga di dalam kamar. Suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar tak beraturan. Aku merasakan bahwa Bu Sunar masih gemetar menyaksikan apa yang terjadi pada anaknya itu. "Tenang Bu, Widi pasti selamat," ucapku mencoba menenangkan Bu Sunar sembari mengambil nampan dengan minuman dan teko yang telah siap. "Iya Le, sebenarnya sekarang Ibu sudah ikhlas. Ibu serahkan Widi pada Yang Maha Kuasa. Apakah Widi akan selamat atau akan menghadap Yang Maha Kuasa?" ucap Bu Sunar sembari menahan air matanya. Apa maksudnya ini? Mengapa tiba-tiba aku merasa Widi sedang di penghujung hayatnya? Bukankah kemarin-kemarin Widi masih baik-baik saja? Saat akan kembali masuk ke kamar, kami pun terhenti sesaat. Suara gemerincing kaca gelas terdengar dari tanganku yang bergetar saat melihat sosok pocong-pocong yang tadi di luar kini sudah semakin mendekat dan mengelilingi kamar. "Mbak usah takut Bu, anggap tidak lihat saja," ucapku sembari terus mengulang ayat-ayat suci yang sedari tadi kami lantunkan di kamar. Pocong-pocong itu tidak menyerang kami, namun mereka terus menatap kami dengan wajah mengerikannya dan mengikuti kami. Sebagian dari mereka mendekat, wajahnya begitu dekat dengan bau busuk yang tercium oleh kami. Namun aku berusaha untuk tidak menoleh dan terus meminta Bu Sunar untuk melakukan hal serupa. Kami pun berhasil masuk kembali ke dalam kamar. Dan sosok pocong-pocong itu tidak ada yang memasuki ruangan ini satupun. Pocong-pocong itu sudah sampai depan kamar Pak Lek. Aku mencoba menceritakan bagaimana situasi di luar kamar. Pak Lek pun mengangguk dan menyeruput kopi panas yang baru saja kami antarkan. "Setelah ini jangan ada yang keluar kamar lagi," perintah Pak Lek. Aku dan Bu Sunar saling bertatapan dan mempersiapkan mental kami. Kenapa tiba-tiba Widi bisa separah ini Pak Lek? Bukannya sebelumnya baik-baik saja? Tanyaku penasaran. "Tidak Cahyo, luka-luka ini sudah ada di tubuh Widi sejak lama. Pak Lek yang mengobatinya. Namun saat kambuh, luka ini malah semakin parah," jelas Bu Sunar. "Kenapa Widi nggak pernah cerita?" tanyaku. Matanya yang buta saja sudah membuat dia sulit bergaul. Apalagi saat mengetahui kutukan ini. Widi hanya ingin merasakan bermain dengan normal, jelas Bu Sunar. Sekarang aku sadar mengapa Pak Lek mengajakku untuk membantunya di kasus kali ini. Hanya sejenak waktu yang kami gunakan untuk menyeruput minuman yang melegakan dahaga kami, hingga Pak Lek menutup kembali korek apinya dan meminta kami terus melantunkan ayat-ayat suci. Hujan semakin deras. Kilatan terus menyambar, sementara Widi terus berteriak kesakitan. Pak Lek pun meletakkan tangannya di kepala Widi sembari membacakan doa. Saat itu lonceng jam dinding tua Bu Sunar berbunyi 12 kali, menandakan malam telah mencapai puncaknya. Seketika juga Widi terduduk dengan mata yang memutih. Mulutnya seolah ingin berteriak, namun tak ada suara apapun yang keluar dari mulutnya selain teriakan kesakitan. Ya Allah. Namun lambat laun suara itu berubah menjadi kata-kata dengan suara yang berbeda dari suara Widi. "Wanita sundal, kau senangkan kalau aku mati? Kau bebas dan bisa menikah dengan penjaga kebun juragan itu?" teriak Widi pada ibunya sendiri. Wajah Bu Sunar terlihat pucat. Ia sama sekali tidak menyangka kata-kata itu terucap dari mulut Widi. "Enggak, ibu enggak ada hubungan apa-apa dengan dia, Widi," teriak Bu Sunar yang semakin meneteskan air mata. "Jangan bohong, semua orang sudah mengetahui kelakuan hinamu." Widi terus mencecar ibunya. Pak Lek tidak tinggal diam dan kembali mencengkeram kepala Widi. "Jangan terpengaruh, itu bukan Widi," teriak Pak Lek. Widi berteriak sejenak, namun teriakan itu berubah menjadi tawa dan menatap ke arahku. "Kau masih berani hidup setelah seluruh warga desa dan orang tuamu mati?"
ucap makhluk itu sembari menatap ke mataku. Saat itu semua ingatan tentang bagaimana kedua orang tuaku mati teringat dengan jelas di kepalaku, sebab dari makhluk itu berkata, "Kalau kau masih hidup, berarti kau yang membunuh mereka semua," ucap sosok itu di dalam tubuh Widi yang mencoba menghasutku. Sungguh tipu daya setan sangat luar biasa. Aku gemetar tak mampu lagi mengucap alunan ayat-ayat suci dari mulutku. Makhluk itu pun tertawa kegirangan. Namun Pak Lek tetap bertahan. Beliau tak hentinya membacakan doa-doa sembari mencengkram kepala Widi. "Dan kamu menyelamatkan sebanyak apapun orang tidak akan mengubah kenyataan bahwa kau sudah membunuh anakmu sendiri." Makhluk itu berbicara sambil menoleh ke arah Pak Lek. Aku pun tertegun mendengar perkataan setan itu. Pak Lek terguncang. Doanya hampir terhenti, namun aku mengingat kembali semua kejadian di desaku dan memastikan bahwa semua yang dikatakan oleh setan itu adalah dusta, hanya sebuah tipu daya dan hanya sebuah hasutan saja. Tepat saat Pak Lek terhenti dengan doa-doanya, setan itu mulai mencengkram tangan Pak Lek. Namun aku segera menyahutnya dengan ayat-ayat suci yang tadi sempat terputus. Aku menutup mata, tak peduli dengan apapun yang setan itu lakukan dan katakan. Aku hanya terus mengulang ayat-ayat itu dan meresapinya. Suara teriakan Widi terdengar semakin dekat ke arahku. Namun aku tidak peduli dan tidak berniat untuk membuka mataku. Aku pasrahkan pada Tuhan akan apa yang terjadi padaku malam ini. Tapi setelah beberapa saat, aku mulai mendengar suara Pak Lek kembali membacakan doanya dan suara Bu Sunar yang kembali membacakan ayat-ayat yang sama denganku. "Bodoh, kalian bodoh. Kalian hanya makhluk yang lemah." Widi berteriak kesetanan dengan ekspresi kesakitan. Aku membuka mataku saat mendengar Pak Lek mengeraskan doanya. Dan ketika tubuh Widi kaku, ia mengikat tangan Widi dengan sebuah kain. Widi meronta. Clang! Sekali lagi korek pusaka Pak Lek terbuka. Pak Lek menatap wajah Widi melalui api yang menyala di korek itu. Beliau menggenggam tangan yang terikat dan membakar kain itu dengan apinya. "Kanthi kuasane Sang Pencipta, geni iki bakal ngeculake kekuatan ala ing awak iki," ucap Pak Lek sembari membakar ikatan kain itu. "Ah!" Sosok yang berada di dalam tubuh Widi berteriak dengan keras berkali-kali. Pak Lek berusaha menahan tubuhnya agar tidak melukai diri sendiri. Sampai akhirnya Widi terkulai lemas dan aku melihat sesuatu keluar dari tubuh Widi. Ada 3 sosok hitam membentuk tubuh manusia dengan pakaian seragam pemain kuda lumping. Tubuhnya menyatu dengan kuda lumping yang seharusnya di dalam kuasanya. Tak hanya itu, leher mereka terikat oleh sosok hitam lainnya. Aku bisa memastikan sosok itu bukan berbentuk manusia maupun binatang. Makhluk itu masih terlihat tersiksa dengan semua doa-doa yang tak henti melantun dari tubuh kami. "Kutinggalkan bocah itu, tapi tumbal yang lain tetap akan kuambil." Sosok itu menghilang seketika dari pandangan kami. Bersamaan dengan hujan mulai berhenti perlahan dan keadaan mulai tenang. "Nak, bangun nak." Bu Sunar segera menghampiri tubuh Widi. Aku juga mendekat penasaran dengan keadaannya. Sayangnya, tidak ada respon dari tubuh Widi. Lukanya penuh nanah dan darah segar mengalir dari beberapa lukanya. Bu Sunar menangis sejadi-jadinya. Sementara aku terpatung tak tahu harus berbuat apa. Tapi Pak Lek datang dengan mengambil air yang sebelumnya ia letakkan di bawah ranjang Widi. Ia memaksa meminumkan air itu melalui mulut Widi dan membiarkannya masuk ke tenggorokan. Ibu. Widi tersadar. Ia mencoba meraba mencari asal suara ibunya. "Ibu di sini, Nak. Ibu di sini." Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Tapi belum sempat mereka berpelukan, Pak Lek meminta Bu Sunar menjauh dari anaknya. Ia mengalirkan sisa air di gelas itu pada luka-luka Widi. Dan ajaibnya Masya Allah, luka itu pun mengering seketika.
Pak Le, apa kita berhasil? Tanyaku. Seharusnya begitu, balas Pak Le dengan wajahnya yang terlihat kelelahan. Luka-luka Widi memang tidak segera pulih sepenuhnya. Namun Pak Le mengatakan bahwa luka itu akan pulih dalam beberapa saat seperti luka biasa dan tidak akan kambuh lagi. Saat keadaan mulai tenang, aku berinisiatif membuka kamar dan tidak lagi mendapati sosok pocong yang mengelilingi rumah ini. Lampu rumah pun mulai menyala dengan sendirinya. Saat inilah aku sadar bahwa keberadaan makhluk gaib yang mengerikan bahkan bisa memengaruhi keadaan di sekitar kita. Kami pun terjaga hingga subuh, sembari mencari beberapa benda gaib yang mungkin terlewatkan oleh kami. Namun sepertinya semua sudah bersih. Aku pun menanyakan kepada Pak Le perihal sosok yang merasuki tubuh Widi. Kelompok Jaran Kupolo itu adalah mereka. Mereka diperbudak oleh setan yang mereka manfaatkan sebelumnya. Jelas Pak Le. Rupanya yang kami hadapi bukan sekedar ruh gentayangan atau ruh pada umumnya. Sosok yang kami hadapi adalah setan atau mungkin siluman yang mampu memperbudak manusia yang semasa hidup menyembahnya. Pak Le, terus yang setan itu maksud tentang tumbal lainnya itu apa? Tanyaku. Pak Le menghela nafas. Itu juga yang harus Pak Le cari tahu. Sepertinya tugas Pak Le belum selesai. Aku melihat Pak Le berpikir keras. Ia sudah terlalu lelah malam ini. Sepertinya aku tidak boleh menambah bebannya lagi. Saat matahari terbit, barulah kami bisa beristirahat dengan tenang di tikar yang sudah disediakan oleh Bu Sunar. Cahaya matahari masuk melalui jendela ruang tamu dan menyorot tepat di wajahku. Suara Widi terdengar tak jauh dari telingaku. "Cahyo, bangun." Cahaya matahari masuk melalui jendela ruang tamu dan menyorot tepat di wajahku. Suara Widi terdengar tak jauh dari telingaku. 10 menit lagi, balasku yang masih tak kuat menahan kantuk. "Ya wes, tak tunggu," balas Widi. Benar saja tak lama kemudian Widi membangunkanku lagi. "Sudah 10 menit, ayo bangun," ucap Widi yang kini mulai menggoyangkan badanku. Aku pun tak punya alasan lagi untuk menunda kebangunanku. Rupanya matahari juga sudah cukup tinggi dan Pak Le sudah tidak berada di tikarnya lagi. "Kenapa Tauhid? Habis capek semalam, kamu tidur sampai siang juga nggak apa-apa kok," balasku pada Widi. "Tolong, aku mastiin sesuatu," ucap Widi. "Apa?" Widi bercerita bahwa kemarin saat Pak Le melakukan ritual penarikan untuk menemukan buhul atau raja, ia melihat ada beberapa benda yang ikut muncul di belakang rumah. "Bantu aku mastiin ke sana ya," ajak Widi. "Kebun Jati?" Widi mengangguk. Aku cukup ragu. Tapi hari masih siang sehingga tidak ada alasan untuk aku menolak permintaannya. Widi pun memintaku menuntun ke belakang rumah dan berjalan memasuki kebun jati. Ia memberi petunjuk mengenai sepasang jati yang berdekatan, dan setelahnya ada tanah yang cukup lapang tanpa ditanami jati. Dengan mudah aku menemukan tempat itu dan mendapati ada benda tergeletak di sana. "Seharusnya benda itu ada di sana," ucap Widi. Benar. Widi tidak mengada-ada. Ada beberapa benda tergeletak di tanah, tertutup dengan daun jati yang berguguran. Aku dan Widi mendekatinya dan mencari tahu benda apa itu. "Itu apa, Cahyo?" Aku mengambil benda itu dan memastikannya. "Kuda lumping, cemeti, dan selendang," balasku. Benda-benda itu muncul di tempat ini. Tak hanya satu, tapi ada beberapa. Samar-samar aku mengingat bahwa benda itu adalah benda yang mirip dengan yang pernah kulihat di ritual Truonggo Mayit. "Kita bawa masuk dulu ya, kita tanyakan ke Pak Le," ucapku. Widi mengangguk setuju. Aku pun segera menuntun Widi meninggalkan tempat itu, menuju ke dalam rumah. Dalam langkahku, aku terganggu. Aku menoleh ke belakang sejenak dan samar-samar melihat kabut putih yang memperhatikanku dari belakang. Namun penglihatanku itu menghilang begitu saja. Kami menunggu sesaat sampai Pak Le kembali dengan membawa nasi bungkus untuk makan kami berempat. Bu Sunar merasa tidak enak. Tapi menurut Pak Le, kesembuhan Widi harus dirayakan. Kami pun menikmati makanan itu dengan begitu lahap. Awalnya Widi makan dengan berhati-hati, namun semakin lama ia meletakkan sendoknya dan memakan nasi itu dengan tangannya. Tenaganya sudah benar-benar pulih. "Enak, Le?" tanya Bu Sunar. "Enak, Bu.
Sudah lama gak makan seenak ini, ucap Widi yang sepertinya sudah cukup lama tidak bisa menikmati makanan dengan keadaannya. Aku dan Pak Alek pun tersenyum melihat pemandangan itu. Setelah selesai makan, aku menceritakan tentang benda yang kami temukan di hutan jati kepada Pak Alek. Ia segera memeriksa benda itu dan tidak menemukan keanehan. Walaupun ini muncul dari alam yang pernah Cayo datangi, tetap saja benda ini adalah benda biasa, ucap Pak Alek. Enggak ada yang aneh-aneh dari benda ini, Pak Alek. Enggak harus dibakar, tanyaku. Gak usah, jawab Pak Alek dengan mantap. Widi pun memutuskan untuk menyimpan benda itu. Entah mengapa, ia merasa benda itu mengingatkan dirinya akan keberadaan ayahnya, dan Pak Alek pun mengizinkan. Tanpa kami sadari, langit kembali menyambut petang. Aku dan Pak Alek berniat untuk kembali pulang setelah mandi membersihkan diri. Namun saat tengah bersiap, kami mendengar suara yang cukup aneh. Saat itu berasal dari arah tengah desa. Ada hajatan? Tanya Widi dengan wajah bingung. Nggak tahu. Coba ibu cari tahu, balas Bu Sunar yang segera keluar dan mengenakan sandalnya. Aku pun mendengar suara itu. Itu seperti suara trompet dan musik jatilan yang menggema dari desa. Cukup lama berselang Bu Sunar tidak segera kembali. Aku, Pak Alek, dan Widi memutuskan untuk menyusul keluar melihat keadaan di luar, dan yang kami dapati, Bu Sunar terpaku menatap kondisi desa. Saat ini, desa Jumon sedang tertutup kabut tebal, padahal maghrib baru saja berlalu dan petang belum sepenuhnya tiba. Belum pernah ada kabut seperti ini di desa ini, ucap Bu Sunar. Pak Alek mendekat ke arah kabut itu dan segera melompat kembali ke belakang ke arah kami. Semua terasa jauh saat kita memasuki kabut itu. Kita pergi dari sini, perintah Pak Alek. Kami segera beranjak pergi, namun anehnya Widi menolak untuk mengikuti kami. Widi, ayo kembali, bahaya, teriakku. Widi tidak menggubris dan terpaku di hadapan kabut itu. Dia ada di sana, ucap Widi tiba-tiba. Pak Alek dan Bu Sunar berhenti dan mengambil Widi. Dia siapa? Tanya Pak Alek. Setan yang mengambil penglihatanku. Sekarang ia tengah ada di desa di tengah kabut ini. Ia sedang bersiap menonton sesuatu, jelas Widi. Menonton? Tanya Pak Alek. Wajah Widi kali ini berubah takut dan cemas. Sepertinya ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada pementasan. Ada beberapa orang yang bersiap menarik kuda lumping dengan serombongan warga desa mengelilingi menontonnya. Mereka tidak sadar, jelas Widi. Mendengar ucapan itu, Pak Alek menjadi cemas. Ia mengambil posisi duduk bersila sembari membacakan sebuah mantra. Panjul, jagain Pak Alek dulu, perintahnya tiba-tiba. Aku tidak mengerti dan hanya mendekat ke arah Pak Alek. Pak Alek hanya berdiam tanpa gerakan dalam tubuh bersila. Namun saat mantranya selesai, tiba-tiba aku melihat ada sesuatu seperti bayangan putih yang meninggalkan tubuh Pak Alek. Tunggu, aku seperti mengenal sosok itu. Cayo, Pak Alek kenapa? Tanya Bu Sunar. Enggak apa-apa kok Bu, tenang saja. Percayain semua sama Pak Alek, balasku seadanya. Masalahnya aku sendiri tidak mengetahui apa yang tengah Pak Alek lakukan. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba aku melihat bayangan putih itu kembali merasuk dalam tubuh Pak Alek. Ia pun segera berdiri dengan wajah cemas. Ini yang mereka maksud. Tidak cuma Widi, mereka juga mengincar warga desa untuk menjadi tumbal mereka, ucap Pak Alek. Siapa Pak Alek? Ngomongnya yang jelas, balasku. Kelompok Jaran Kupolo. Setan yang tadi? Bukan. Mereka anggota yang tersisa. Mereka harus mencari tumbal pengganti agar bisa terus hidup dan tidak diperbudak oleh setan yang mereka sembah, jelas Pak Alek. Ucapan Pak Alek jelas saja membuat kami semua cemas. Pak Alek pun segera meminta kami kembali ke rumah secepat mungkin untuk mencari tempat yang aman. Namun di tengah jalan aku teringat hal penting. Ternyata bayangan putih yang keluar dari tubuh Pak Alek tadi mirip dengan sosok yang menyuruhku membersihkan kamar mandi setiap subuh. Bersambung. Apa yang akan dilakukan Pak Alek dan Panjul dalam menghadapi kelompok Jaran Kupolo yang meminta tumbal dari warga desa? Cari tahu di bagian berikutnya.
hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah versi Fakta Sejarah dalam kisah Turonggo Mayit dari Mas Dioseta. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, atau salah ucapan, atau salah intonasi. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya selama ini.